Serius tak mau deh. Hampir untuk melengket dia nunggu di layar muka. Itu tidak dilihat nih. Sekretariat. Seperti begini. Aduh. Jadi Pak PLT Gubernur Sulawesi Selatan mengumumkan bahwa Sulsel tinggal 4 daerah yang zona orange. Artinya hanya tinggal Makassar, Pangkep, Menrekang yang disebut berisiko sedang untuk COVID-19. Yang lainnya sudah kuning. Kuning itu artinya sudah risiko ringan. Iya. Ya, artinya ringan. Tetap dia ada tapi tidak terlalu berat nih. Iya. Ya, tapi situasi ini harus dimaknai bahwa bukan berarti kita sudah harus merasa aman. Iya. Tidak perlu pakai masker lagi. Malah justru situasi ini seharusnya membuat kita semakin bersemangat. Iya. Untuk menerapkan protokol kesehatan. Iya tahu. Karena artinya kan dengan situasi ini terbukti bahwa kalau kita rajin pakai masker, rajin jaga jarak, rajin cuci tangan, itu memang kita bisa meminimalisir tingkat penularan COVID-19. Betul sekali. Jadi Pak PLT Gubernur juga di seluruh Sulawesi mengatakan bahwa alhamdulillah tidak terjadi lonjakan kasus setelah Lebaran. Kan ditakutkan bahwa setelah Lebaran ini banyak kasus. Sekarang kan sudah 20 hari nih setelah Lebaran. 20 hari nih, 20 misalnya itu. Ya, sekitar 20 hari setelah Lebaran. Kan dulu kita dibilang efek daripada kerumunan hari raya Idul Adha dan mungkin tempat-tempat wisata setelahnya itu terlihat 14 hari kemudian. Iya. Yang ini kan buktinya sudah lewat 14 hari, bahkan sudah sekitar 20 hari ini, dan alhamdulillah tidak ada lonjakan yang berat. Semuanya sudah bisa teratasi, bahkan Sulsel sudah kuning. Kita lihat ini. Sudah kuning. Lebih banyak kuning-kuningnya dibanding yang orange-orange lah. Iya deh. Semakin lihat besok di situ. Sisa 2 saya lihat. 2 mah yang besar, Menrekang, Pangkep, Makassar. Iya. Dan terus imbasnya adalah bahwa kalau situasi ini tetap terjaga, terkendali, dan Sulsel dianggap sudah zona hijau, berarti kita sudah bisa sekolah lagi. Keren. Ayo sekolah. Rata-rata kan sekolah buka nanti tahun ajaran baru itu setelah Idul Adha. Sekitar bulan Juli barangkali, Juli. Jadi mudah-mudahan pada bulan Juli nanti Sulsel sudah zona hijau dan anak-anak kita sudah bisa sekolah, kembali berhadapan-hadapan dengan gurunya di sekolah. Tidak berhadapan-hadapan lagi dengan gurunya di handphone, tapi di sekolah lagi. Itu yang kita harapkan sebentar. Dan yang lebih hebat lagi, Iya. Besok itu kita mulai menurunkan laporan-laporan tentang Euro 2020. Jadi Euro 2020 di 2021.
Dari di Euro 2020 di di Euro 2021. 21. Kan seharusnya Euro ini Iya, dilaksanakan tahu. di 2020. Tapi karena COVID-19 tidak terlaksana dan baru bisa dilaksanakan pada 11 Juni nanti, Iya. maka dinamakanlah Euro 2020 di 2021. Dan itu mulai besok kita akan turunkan liputannya sampai perhelatan sepak bola terakbar di benua biru ini berakhir, dan si kuping besar sudah memiliki tuannya di 2021 ini. Iya. Siapa kita jagokan? Prancis. Prancis kita. Kita apa kan? Kalau saya yang masuk final. Belanda saya kan nenekku di situ. Di Belanda kan juga dah. Iya. Di jangan Prancis di. Belanda, Sudah Prancis. tahu Prancis juara dunia. Iya, Masuk Belanda dia tuh lagi, tahu. baru 4 bek lagi. Dede. Belanda mah deh. Belanda mau. Penjajah. Tutar Pak. Dia yang ngajar ke sepak bola, dia yang dirikan PSM. Iya. Belanda tuh yang dirikan PSM dulu tahun Betul. 1905. Tahu? Oh, kita. Dia Belanda yang mengajari kita main bola. Hmm. Kita harus dukung Belanda. Udah masuk Argentina ya kah di Euro? Nggak mau. Udah masuk. Arab Saudi nggak masuk kah? Arab Saudi kenapa? Nah, Eropa nih. Dah. Yuhu. Hai kakak Ocha. Yeay. Hai kakak. Cari ke kakak di kak Ocha. Dia Calon mami tahu pengantin. nikah. Hah? Itu kan Itu calon nih. booting. Ada deh. Ngapa ya kak Ocha? Pasti makin tahu apa beritahu deh. Iya, kita terus penanggung jawab Ekonomi, ekonomi ini. biasa. Berapa lama kita kerja? 3. Wih, Masih dia setiap jago hari. nanti. Begitulah kak Ocha. Baru banyak iklan tidak, Ji? Hari ini tidak. Oh, tambah jago lagi. Iya nih. Gimana? Tambah pusing. Tambah putih rambut nanti sama kayak rambut Oh, untuk pakai tidak. jilbab aja. Saya kerja seperti biasa kak Ocha, halaman bisnis, properti, sama otomoto satu halaman dan halaman finance. Iya. Yang mana mau kita dulu ini kak Ocha? Otomoto mau tahu menarik kita otomoto. Otomoto ini kita bahas soal wuling almas kak Ocha. Banyak sekali fitur pengamanannya. Iya, kerennya itu. Jadi betul-betul menjamin, namanya ini yang paling dia ini kan namanya fitur ADAS. ADAS itu kepanjangannya Advanced Driver Assistance System. Berisi berbagai fitur yang membantu mengurangi beban kerja pengemudi. Jadi bisa otomatis nih, autopilot Ya, biasa. semi otomatis kayaknya. Ya, itu ada di Wuling Almas RS. Produk terbarunya kayaknya ini Wuling. Produknya Wuling andalannya ini. Iya. Jadi misalnya salah satu fiturnya toh, misalnya kalau fitur itu aktif, muncul sinyal peringatan pada layar yang memberikan info jalur marka jalan atau objek di depan. Jadi lebih aman dalam berkendara. Tadi Itu kalau otomoto. Kalau misalnya properti, kalau properti itu bahas soal ada ruko baru. Buat yang mau usaha ini ada ruko baru di GMTD namanya Rio Grande. Dia ada di kawasan Green Riverview. NUP-nya mulai 2 Juni. Ada pengambilan nomor urut pemesanan. Mungkin biru kok kan? Enggak ya, ada miru koko. 10 miru kota kapan? Baru 2. Usaha bapak itu nanti. Usaha minuman kesehatan. Bisnis andalan. Iya. Nah, kalau untuk halaman bisnis kalau jatuh, saya bahas soal ada paket baru dari XL. Iya. Itu XL Home, langganan internet rumah. Iya. Jadi dia itu kasih keluar paket baru, langganan internet rumah sekaligus paket seluler. Jadi satu kali bayar, dapat nih internet rumah dengan kecepatan unlimited yang tidak ada batas tidak ada batas kecepatannya. Iya tahu kan. Tidak ada FUP-nya kan, tidak ada FUP-nya. Terus kuota banyak giga kalau untuk untuk seluler. Jadi sekali bayar dapat 2, dapat kuota rumah sama kuota HP. Nah, ini paketnya ini sampai kecepatan 1 GB dan kuota 300
giga, ada 300 giga kau Cak. Apa itu dia? 300 Untuk 5 giga. nomor bisa dibagi 5 nomor ini yang paket Masa? terbesarnya. Jadi misalnya kita satu keluarga ada 5 orang, kita bisa semuanya pakai itu kuota untuk 5 orang berbagi. Bagus ini paketnya, tapi tidak ada bisa XL Home di rumah aku. Hah? Tidak ada XL Home saya di rumah, belum dimasuk Bisa yang masuk tuh mungkin di rumah aku di area rumah Kak. Iya, veteran. Atau nanti kita tanya Pak Moses nih, siapa tahu. Oh iya, Pak Moses, Pak Dede. Iya, kita hubungin nanti Pak Moses. Karena ini bagusnya paketnya ini kulihat tuh. HP Tommy itu Tommy. Iya, sama ada nih promo paket nikah. Mau ada mungkin. Ada juga nih promo TFC kalau siapa besok. Informasi tentang promo TFC di barber shop. Buat cukur. Iya. Sama informasi soal Giant Alauddin yang siap diskon. Karena mau tutup kok, jadi dia akan diskon mulai 5 Juni. Gitu. Nah, untuk halaman finance, saya bahas soal waktu kemarin Menteri datang, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Teten Mas Duki, dia datang ke Makassar waktu hari Senin. Hari Senin dia sempat membahas mengenai perbankan. Jadi karena ceritanya pengusaha briket waktu itu mengeluh bukan mengeluh, dia melaporkan ke ini menteri kalau sulit dapat modal usaha. Nah, Pak Teten bilang ya harusnya bank memberikan kemudahan kepada UMKM. Dia meminta bank untuk memberikan kemudahan pinjaman modal untuk UMKM. Begitu. Terus berita lainnya mengenai pendapatannya Manulife 2020 asuransi dan tips kawan lama grup survive di tengah pandemi. Banyak sekali perusahaan yang tutup retail di masa pandemi, termasuk kayak Giant tadi. Tapi kalau ini kawan lama grup tetap semua ada nih outletnya di Makassar dan dia memberikan tips supaya tetap survive selama ini bagaimana. Gitu Kak Ocha. Ih, mengantuk nih Kak Ocha. Baru jam 11 Kak Ocha. Oke, Pak. Biasa jam 1 kita cerita nah. Astaga, baru jam 11 menguap nih. Dah. Kakak Piang. Bikin apa sih itu? Lagi menyelesaikan ini masih ada. Apa itu diselesaikan sudah? Ada halaman kampus tapi halaman PCmu ini deh. Iya, PC dulu deh. Sudah nih tadi. Kenapa ini? Jadi Tribuners, detik-detik menuju kick off Liga 1 musim 2021. Ini apa namanya? Beberapa penggawa PSM ini sambil menunggu latihan kan ini sementara persiapan kapan dimulai latihan, hanya pekan-pekan inilah beberapa pemain bersuara bersikap atas terbitnya izin Liga 1 dari kepolisian kemarin. Karena ini sudah 1 musim, 1 tahun lebih Medin tidak ada kompetisi resmi, akhirnya kembali bergulir. Para pemain misalnya Asif Bakri, M. Arfan itu berharap meyakini bahwa untuk musim ini PSM akan kembali berprestasi. Apa prestasinya itu? Kalau musim sebelumnya itu 2019 kan 2020 kemarin dihentikan. 2019 meskipun terseok-seok di Liga 1 tapi juara di Piala Indonesia. Iya deh. 2018 sempat jadi runner up. Iya tahu. 2021 ini insya Allah juara. Betul. Amin. Pemain sudah siap menjalankan misi untuk musim 2021. Terus soal rencana latihan tadi tuh setelah kongres kemarin sudah ditetapkan, izin sudah keluar, kick off Liga 1 kemungkinan digelar 10 Juli, berarti sisa sebulan lebih.
Jadi latihannya itu kemungkinan digelar pekan ini, entah besok atau lusa. Latihannya di Boswa Sport Center. Apalagi sudah ada nih William Fluim di Makassar. Gitu. Nah, tunggu Miki juga, siapa tahu ada pemain lain kan. Iya. Untuk informasi terkait pemain lain, pemain baru yang akan direkrut, itu baca Miki Tribun Timur. Kah? Berita lainnya ada soal Euro. Mau juga Euro ini 11 Juni pekan depan. Tunggu ini. Tunggu nih. Setelah kemarin banyak ada grup neraka ini di Iya. Euro. Grup F. Di Belanda. Portugal, bukan. Portugal, Prancis, Jerman, Wih. Belgia. Hungaria. Hungaria. Tapi bahaya juga ini Hungaria. Tim kuda hitam ini. Lama kah saya berlatih di situ hampir Iya. di 3 tahun stay. Di Hungaria. Hmm. Biasa berarti bisa nih memberikan sumbangsi juga untuk pemain PSM toh. Tapi cedera kak. Jadi bakalan ada pertarungan antara pemain muda yang lagi bersinar ini, pemainnya Prancis, Mbappe, Apa tahu? lawan idolanya. Siapa idolanya? Cristiano Ronaldo. Jadi waktu kecil Mbappe nih, idolanya itu Ronaldo. Iya. Bakalan ketemu. Portugal sebagai juara bertahan itu pasti lebih greget lagi untuk mempertahankan gelar juaranya tuh. Sementara yang lainnya Prancis ingin merebut juara. Ada beberapa pemain di situ, pemain tipikal juara. Ada Kante, Golo Kante yang kemarin Iya juara deh. champion. Hebat nama. Itu main di Prancis. Berarti seru ini grup F. Tanpa menafikan grup-grup lainnya tak. Saya tunggu tanggal. Dia nanti ya itu pekan depan lah mulai. Jadi untuk berita-berita Euro itu bisa juga dibaca oleh para Tribuners di halaman Tribun PSM. Jadi selain berita PSM ada juga berita perkembangan Euro. Gitu mungkin. Oke. Ya. Sudah pandai. Sudah paling. Ewako. Sudah. Kenapa gitu mah guys? Kenapa nama? Iya, sekali nih. Tapi dia nanti iklan nih. Iya deh. Iya. Apa ya tahu? Mau lagi sini terus Iya. nih. Nah, Prengki saya tuh. Jadi apa yang terus? Apa mit yang terjadi? Besok masih ini apa? Berita terkait pendaftaran CPNS dan P3K. Ini sudah 2 hari ini. Iya. Pemkot belum membuka pendaftaran itu CPNS dan P3K. Kenapa tahu? Ini tadi Pak. Jadi tadi Kabit Informasi dan Pengembangan Kepegawaian BKPSD Makassar, Pak Kadir Masri, dia menyampaikan kalau Pemkot Makassar sampai saat ini belum mendapatkan juknis terkait pendaftaran itu. Yang baru dia terima itu baru kuotanya, formasinya. Juknisnya itu belum. Iya. Salah satu juknisnya itu misal terkait jadwalnya, Iya. jadwal dan lokasi itu, lokasi penempatannya itu harus menunggu dari Kemenpan RB. Jadi sabar-sabar magi dulu nih. Iya deh. Mas. Tapi tidak bisa tuh kita terus mereka dombat. Kita lebih saya ngumurna. Iya, Lewat 1 hari. Iya, itu bisa lari ke PPPK, P3K karena itu sampai 40 khususnya. Tidak dapat Yang itu pensiun. udah sampai 40 itu.
tapi itu kalau P3K itu statusnya kan dia kayak karyawan swasta, Iya. gajinya sama dengan PNS. Nah, cuman pengembangan karirnya itu mungkin begitu-begitu tadi. Iya, Pak. Jadi iya, karyawan terus, beda dengan CPNS yang mungkin akan menduduki jabatan struktur Iya, deh. dan dapat pensiunan. Nah, kalau P3K ini dia tidak dapat. Itu sekedar kerja di pemerintahan dengan gaji setara dengan CPNS. Iya. Tapi lumayan itu daripada sekarang susah. Dia bilang Pak Kadir Masri berdoa Ki, mudah-mudahan dalam pekan ini juknisnya sudah dikeluarkan oleh BKN. Iya, deh. Terus berita lainnya itu terus ada berita dari Kabupaten Bone. Di Bone ini tadi ini ada berita duka, salah seorang bocah di kecamatan itu. Intinya di Kabupaten Bone kejadiannya. Nah ini ceritanya ini ada truk bermuatan pasir. Nah, dia ini kan tujuannya membawa pasir di yang order. Iya. Nah ini sopir dia salah masuk lorong Ki. Iya. Nah kita tahu itu kalau di dalam lorong banyak anak-anak. Iya. Pas Ki masuk di lorong itu, di lorong yang bukan tujuannya, banyak anak-anak yang ikut menggantung-gantung di belakang itu. Iya. Kan biasa banyak anak begitu. Betul. Kak doleng nih. Iya tak ada. Nah, pas dia membongkar muatannya ini, tergilas kita anak. Ih, dede. Anak-anak bocah. Dia robek di pahanya. Meninggal enggak, Ji? Meninggal di rumah sakit. Kodo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ada berita duka juga lainnya, itu salah satu tokoh adat di Masamba. Pak siapa ya namanya? Itu tadi sudah dilepas jenazahnya oleh Ibu Indah. Kalau mau banyak beritanya, baca Tribun Timur besok. Dah.